Ini sekitar jam 7 pagi, Bunda menuju ke Pantai Perigi. Jadi perjalanan ke Pantai Perigi ini sekitar 23 kilo ya. Jadi Bunda ke sana niatnya untuk takziah karena saudara kandungnya Pak suami itu meninggal dunia. Saudara perempuan ya. Ya, meninggalnya sudah beberapa hari yang lalu. Ini hari Minggu, jamnya sekitar jam 7. Jadi jalan menuju ke Pantai Perigi ini menanjak ya, menanjak dan berbelok-belok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini harus disiasati karena gatalnya ini kan si cucu ya. Ini menjadi pelajaran bagi ibunya atau neneknya. Jadi genetik itu menurun. Jadi dulu neneknya si bayi ini memang gampang tersinggung, akhirnya nurun ke anaknya. Jadi si neneknya bayi gampang tersinggung, terus nurun ke ibunya. Ibunya si bayi juga tersinggung, tapi yang kena gatal-gatal itu cucunya. Jadi kalau sudah nggak punya balita atau bayi, biasanya ya kena dirinya sendiri ya. Jadi kalau sudah tahu harus kembali ke jalan Allah ya, mumpung masih di dunia. Jadi ada sifat-sifat yang nggak baik itu dirubah, bertobat, mohon ampun pada Allah Ta'ala, berjanji nggak ngulangi, nggak gampang tersinggung. Insya Allah nanti gatalnya itu hilang. Karena seperti umpamanya kayak air laut ya, air laut itu kan nggak cuma asin saja ya, kadar logamnya itu ya lumayan tinggi ya. Ya kenapa orang yang biasa di pantai kok nggak gatal padahal ya kena air laut? Ya karena orang yang hobinya di pantai itu kan orang-orang yang memang nggak gampang tersinggung ya. Jadi kalau sudah tahu ya solusinya, kalau gatal sifat yang harus dirubah, gampang tersinggung, dirubah mulai sekarang nggak gampang tersinggung. Keluarga ini masuk ke dalam ranah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sifat gampang tersinggung ini kan sifat nggak baik. Jadi kalau itu terus menerus dilakukan ya dosa terus, akhirnya masuk ke dalam neraka. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mulai sekarang jaga, jangan gampang tersinggung. Jadi intinya nanti dirembuk ya, kemudian mohon ampun di titik-titik itu dan tidak mengulangi. Mulai sekarang jangan gampang tersinggung. Jadi gatal itu ada hubungannya dengan keinginan yang sangat kuat, gampang tersinggung, dan kena sihir. Jadi penyebab gatal itu 3 ya. Jadi keinginan yang sangat kuat itu bentuknya macam-macam ya. Kalau orang itu misalnya pingin keluarganya itu jadi begini, jadi begitu, terus dia nggak punya kemampuan untuk merubah, maksudnya ya hanya sekedar pinginnya itu keluarganya itu begini-begini, tapi nggak bisa dibuktikan gitu loh, akhirnya jadi jengkel. Nah itu nanti bisa gatal. Kalau gatal di lingkaran dubur dengan di pantat beda ya. Kalau gatal di lingkaran dubur ini ya bisa berhubungan dengan cara bicara. Jadi cara bicaranya itu biasanya agak menyelekit, istilah Jawanya ya. Apa ya agak nyelekit itu? Menyakitkan hati gitu loh. Jadi kayak umpamanya orang yang dia itu mempersatukan omongan tapi tidak dikerjakan, nah itu ya sama nanti gatal. Jadi kalau di tangan ini beda ya, ambisi di pekerjaan, ambisi untuk melakukan pekerjaan atau tersinggung dengan masalah pekerjaan, itu bisa gatal di tangan. Kalau di dada biasanya emosi ya, ya bisa saja menyimpan emosi, nggak bisa dikeluarkan lah istilahnya, tapi terus menerus dia emosi tapi disimpan. Atau di perut, gatal di perut itu
urusannya dengan keluarga ya. Di keluarganya misalnya pingin keluarganya tuh jadi begini, pingin keluarganya tuh jadi begitu, tapi nggak bisa terselesaikan, nggak bisa menyelesaikan lah istilahnya ya, cuma disimpan ya, akhirnya marah, tapi marahnya disimpan. Pingin keluarganya tuh jadi begini-begini, tapi hanya disimpan dan akhirnya jadi jengkel. Nah itu nanti jadi gatal. Kalau gatal di pantat, dia kalau nyuruh seseorang nggak dijalani tuh ngomel biasanya. Kamu itu disuruh kok nggak bisa, kamu itu kok nggak jalani sih, kok gini ngomel-ngomel biasanya. Itu nanti gatalnya di pantat. Kalau gatal biasanya di punggung ya. Saya pernah lihat orang gatal di punggung itu garuk-garuknya pakai sisir ya, karena nggak sampai. Sering seperti itu, saya tanya seperti itu sering. Sebenarnya ini kalau sudah tahu ilmunya ya insya Allah nggak terjadi seperti itu ya, kecuali kalau nggak mandi loh ya. Kalau nggak mandi seharian terus gatal punggungnya, yaitu itu beda sekali ya dengan yang mandi dengan nggak mandi. Ini meskipun mandi sehari 3 kali, punggungnya ini digosok dengan sabun ya, biasanya kalau sudah bersih begini kok masih gatal, itu ada akhlak yang kurang baik yang dulu terus menerus dilakukan. Belum mohon ampun pada Allah. Jadi kalau di punggung, keinginan untuk marah, ada orang itu pingin marah, ada orang itu memang maunya marah terus nggak jadi, terus akhirnya sudahlah. Nah itu beda ya dengan orang yang betul-betul punya keinginan untuk marah. Jadi keinginan untuk marahnya itu kuat, tapi nggak jadi dikeluarkan, dan itu nanti bisa gatal di punggung. Jadi mulai sekarang bagi siapapun yang pernah gatal di punggung padahal seharian sudah mandi 3 kali misalnya, kok masih gatal, mohon ampun pada Allah. Di titik kesalahannya, ya Allah ampuni aku ya Allah, jika selama ini aku punya keinginan untuk marah itu sangat kuat, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.